terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti. Hello Technolovers, berbicara mengenai pergantian Kapolri, banyak spekulasi yang bermunculan tentang siapa yang akan menggantikan sosok Listio Sigit Prabowo. Apakah sosok yang diinginkan Prabowo adalah seseorang yang dapat membawa perubahan drastis dalam penegakan hukum, atau justru figur yang dikenal loyal dan memiliki visi yang sejalan dengan kepemimpinannya yang baru? Nah, berikut ini adalah deretan calon Kapolri terkuat pilihan Prabowo. Komjen Polisi Agus Andrianto. Pria lulusan Akpol tahun 1989 ini mengawali karirnya sebagai perwira Samapta di Polres Dairi, Sumatera Utara pada tahun 1990. 2 tahun berselang, Agus diangkat menjadi Kapolsek Sumbul, Sumatera Utara pada tahun 1992. Sejak menjabat sebagai Kapolsek tersebut, karirnya terus meroket dan sempat berpindah-pindah tugas. Agus pernah menjabat sebagai Kasat Reserse Poltabes Medan pada tahun 1999, juga pernah menjadi Kabag Resmob Biro Pembinaan Operasi Bareskrim pada tahun 2011. Pada tahun 2015, Agus Andrianto juga diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan di Badan Narkotika Nasional atau BNN. Jenderal Polisi Bintang 3 ini menjadi populer ketika dirinya menangani kasus penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kala itu Agus menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim pada tahun 2016. Selain itu, Agus juga pernah menempati jabatan Wakapolda Sumatera Utara pada tahun 2017. Mengakhiri jabatannya di Kabaharkam, di hari yang sama ia dilantik sebagai Kabareskrim pada 18 Februari 2021. Komjen Polisi Fadil Imran. Perjalanan karirnya diawali saat menjabat sebagai Wakil Kepala Satuan Sabara atau Wakasa Sabara Polres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya, Fadil diketahui menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian atau AKABRI pada tahun 1961 dan sempat mengikuti pendidikan di PT IKA serta Sespim. Dia diketahui merupakan keturunan dari Raja Goa ke-9 Kesultanan Goa, yang juga dikenal sebagai tokoh pendiri kota Makassar. Pria kelahiran Ujung Pandang 14 Agustus 1968 ini pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Cengkareng dan kemudian menjadi Kapolsek Metro Tanah Abang pada tahun 2002. Pada tahun 2013, Fadil menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat. Pada tahun 2015, ia menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidana Umum Bareskrim Polri. Di tahun yang sama, ia juga menjadi murid di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi atau Sespimti Polri. Pada tahun 2018, ia dipromosikan sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri dan menjadi Staf Ahli Sosial dan Budaya Kapolri pada tahun 2019. Setahun kemudian, ia diangkat sebagai Kapolda Jawa Timur dan kemudian Kapolda Metro Jaya. Selama berkarir di kepolisian, Fadil terlibat dalam beberapa kasus yang menarik perhatian publik. Komjen Polisi Ahmad Doviri. Nama Ahmad Doviri menjadi buah bibir saat dirinya ditunjuk sebagai Ketua Komisi Sidang Etik Irjen Verdi Sambo atas kasus pembunuhan Brigadir Joshua pada 25 Agustus 2022. Komjen Ahmad Doviri merupakan lulusan terbaik Akpol tahun 1989 dan peraih Adi Makayasa yang sangat berpengalaman dalam bidang sumber daya manusia atau SDM. Karirnya di kepolisian dimulai saat menjabat sebagai Kanit Resintel Polsek Tangerang, Polda Metro pada tahun 1990 dan semakin melejit saat dirinya mengemban amanah sebagai Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013. Selama menjabat sebagai Kapolda DIY, Ahmad Doviri menangani banyak kasus. Salah satu kasus yang sempat menggemparkan adalah penyebaran hoaks yang mencemarkan nama Sri Sultan Hamengkubuwono X, Raja sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Doviri juga pernah menangani kasus kelitih atau aksi kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. Dari Polda Jawa Barat, ia kemudian mendapat promosi jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan atau Kaba Intelkam. Agung Setia Imam Effendi.
Komjen Polisi Dr. Andes Agung Setia Imam Effendi juga disebut-sebut berpeluang menduduki kursi Kapolri. Pria kelahiran 8 Maret 1967 ini adalah seorang perwira tinggi Polri yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara. Lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 1988 ini dinilai berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhirnya adalah Kapolda Sumatera Utara dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolda Riau. Jenderal Agung Setia memulai karirnya sebagai Samapta Polres Salatiga pada tahun 1988. Selain itu, Komjen Agung juga pernah menjabat sebagai Kasubdit 3 di Tipidel Bareskrim Polri pada tahun 2011. Karirnya semakin melesat ketika ia diangkat sebagai Wadir Tipidel Bareskrim Polri pada tahun 2016. 2 tahun kemudian, Agung dipercaya menjabat sebagai Dirtipidel Bareskrim Polri pada tahun 2018. Ia kemudian ditunjuk menjadi Deputi 6 Bidang Intelijen Cyberbin. Lalu pada tahun 2019, Komjen Agung diangkat menjadi Kapolda Riau. Dan 4 tahun kemudian, pada tahun 2023, ia dipercaya untuk menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara. Komjen Polisi Imam Widodo. Komjen Polisi Imam Widodo adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 14 Oktober 2023 menjabat sebagai Komandan Korps Brigade Mobil atau Komban Korps Brimob. Imam Widodo adalah sosok di balik operasi Nemangkawi yang menangani pemberontakan separatis bersenjata di Papua pada tahun 2019. Sebelumnya, Imam Widodo merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 1989. Selain pendidikan kepolisian umum, Imam Widodo juga menempuh berbagai pendidikan lainnya, di antaranya PTIK, Sespim, hingga yang terakhir adalah Sesko TNI. Pria kelahiran 22 September 1967 ini banyak mendapatkan amanah pada posisi-posisi penting di kepolisian, mulai dari Kapolres Tanjung Pinang, Wadansat Brimob Polda Metro Jaya pada tahun 2008, dan Kasat Brimob Polda Aceh pada tahun 2010. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai analis kebijakan utama bidang Brimob Polri pada tahun 2019 dan Korps Brimob Polri pada tahun 2023. Setelah itu, ia juga sering menambah jabatan di lingkungan Brimob, mulai dari Wakil Kasat Brimob Polda Metro Jaya dan Kasat Brimob Polda Aceh. Ia kemudian ditarik ke Korps Brimob Polri untuk menjabat sebagai Kaden Gegana. Karirnya di lingkungan Brimob terus menanjak hingga ia diangkat menjadi Danpas Gegana. Komjen Polisi Wahyu Widada. Wahyu Widada merupakan lulusan terbaik Akpol tahun 1991 yang mengawal karirnya di Satuan Polairut dan berpengalaman dalam bidang reserse. Karir pria kelahiran Jakarta 11 September 1969 ini meroket saat dirinya dimutasi sebagai staf kepresidenan pada tahun 2015. Wahyu Widada adalah anggota polisi yang pernah mengkampanyekan perekrutan anggota Polri yang bersih pada tahun 2017. Saat itu ia menjabat sebagai Karojanstra ESDM Polri. Karirnya semakin cemerlang saat dirinya dipercaya menjabat sebagai asisten Kapolri bidang SDM pada tahun 2021. Pada Februari 2023, Wahyu Widada ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan atau Kaba Intelkam. Belum genap setahun menjabat, Wahyu Widada dipercaya oleh Kapolri untuk menduduki jabatan sebagai Kabar Reskrim terhitung sejak 24 Juni 2023 hingga saat ini. Nah, itulah tadi deretan calon Kapolri terkuat pilihan Prabowo. Bagaimana menurutmu Teknolovers? Tulis opinimu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like dan bagikan video ini. Bye!